Kasus KM50 resmi dilaporkan ke PBB. Teriakan Habib Rizik Syihab sungguh menggelegar, pasang kuping baik-baik. TP3 menemukan bahwa pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan sadis yang didahului dengan penyiksaan dan karena itu masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sudah melaporkan ke PBB melaporkan ke perwakilan PBB di Jakarta mengenai peristiwa ini dan sekali lagi menuntut tanggung jawab Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus ini serta kasus-kasus lainnya. Tetapi kalau kasus lainnya at least dalam kasus Yosua kalau tidak salah sampai 6 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka secara transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dalam kasus Kanjuruhan ada tim yang dibentuk dipimpin oleh Menko Polhukam, tapi dalam kasus KM50 semua aparat negara sepertinya kompak untuk menutupi kasus ini. Kalau Anda atau merasa sekarang resah dan domba, inilah hasil kerja dari PKI Gaya Baru yang mengumpat di bawah permukaan dengan menggunakan tangan-tangan pejabat atau kekuasaan orang-orang oknum tertentu yang untuk menjalankan strategi mereka dalam mengadu domba, memecah belah, dan memperlemah umat Islam dan TNI. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020, yaitu Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Nah, dalam surat yang kami kirimkan kepada kantor perwakilan PBB tadi, kami sebutkan bahwa pembunuhan tersebut bukan hanya dilakukan oleh aparat kepolisian, tetapi juga oleh aparat yang berasal dari lembaga negara yang lain. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa 15 November 2022. Terkait hal itu, ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanuar. Tak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya keadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya pada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Ia melanjutkan munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kasus KM50 resmi dilaporkan ke PBB. Teriakan Habib Rizik Syihab sungguh menggelegar, pasang kuping baik-baik. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa 15 November 2022. Terkait hal itu,
Ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanwar. Tak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya keadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya pada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Ia melanjutkan munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Tim pengawal peristiwa pembunuhan dan Universitas Indonesia Watch melaporkan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di kilometer 50 Tol Jakarta Cikampek ke kantor perwakilan PBB di Jakarta pada Selasa 15 November 2022. Terkait hal itu, ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang sedari awal ingin membawa kasus ini ke Pengadilan HAM Internasional langsung memberi apresiasi kepada TP3 dan UI Watch yang telah melaporkan kasus ini ke PBB. Pernyataan Habib Rizik itu disampaikan lewat juru bicara sekaligus pengacaranya Aziz Yanwar. Tak sampai di situ, HRS bakal mendukung sampai terciptanya keadilan yang sejati bagi para korban, di mana seluruh pelaku yang terlibat bisa diungkap terang benderang dan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Aziz menilai dukungan HRS itu juga dilatar belakangi atas rasa kekecewaan terhadap pemangku kepentingan yang terkesan tidak serius dan sungguh-sungguh dalam mengatasi kasus pembunuhan tersebut. Wajar jika pada akhirnya pada pihak-pihak yang mencoba menempuh jalur lain. Ia melanjutkan munculnya pelaporan TP3 dan UI Watch ke kantor perwakilan PBB di Jakarta menjadi bukti bahwa masih ada pihak-pihak yang peduli dan punya nurani. Sebelumnya, ex-Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab turut mempersoalkan kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut. Ia mengaku tengah mengumpulkan sejumlah barang bukti agar bisa membawa kasus tersebut ke Pengadilan HAM Internasional. Tak berselang lama dari itu, TP3 dan UI Watch mendatangi kantor perwakilan PBB di Jakarta dengan membawa hasil penelitiannya terkait kasus KM50 yang telah disajikan dalam bentuk buku putih. Kasus itu diklaim sebagai tragedi kemanusiaan, sehingga semua pelaku yang terlibat mesti mendapat hukuman yang sesuai. Ia berani menegaskan bahwa kasus KM50 itu termasuk kejahatan yang dilakukan negara kepada warga negaranya. Sebab bukan karena hanya melibatkan institusi Polri, tapi juga karena dilakukan dengan cara sistematis dengan melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya.